Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Hoirunisa, mahasiswi Pendidikan Jasmani, Kesehatan, dan Rekreasi kelas C, Universitas Negeri Yogyakarta. Di sini saya akan menjelaskan mengenai Learner Design Individual Program Style E, Learner Initiated Style J, Self-Teaching Style K. Berikut adapun topik bahasan yang akan dibahas, yaitu karakteristik, anatomi, sasaran mata pembelajaran, serta tujuan pembelajaran. Yang pertama yaitu Learner Design Individual Program Style E atau program individu dirancang pelajar, yaitu memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk menemukan suatu proses dan prosedur yang memecahkan masalah atau masalah luas yang umumnya diidentifikasi oleh guru. Setiap pelajar memberikan masalah dan memilih data untuk diurutkan, ditautkan, dan menyusun rencana tindakan mereka termasuk kriteria kinerja. Adapun karakteristik dari program tersebut, yaitu untuk menekankan dari gaya program individual yang dirancang, peserta adalah menemukan proses untuk mengidentifikasi dan merancang solusi untuk masalah materi pembelajaran yang memiliki banyak fungsi dan bagian. Guru merancang pertanyaan umum dan kemudian menggeser rancangan program kepada pelajar. Semua rincian materi pembelajaran mengenai maksud akhir adalah masalah yang akan diselidiki, alasan desain program, urutan kejadian, dan lain sebagainya. Serta kriteria penilaian dialihkan ke pelajar. Peserta didik mengalami volume keputusan yang diperlukan saat merancang program yang kompleks. Peran pelajar adalah untuk membuat keputusan tentang bagaimana menyelidiki topik materi pembelajaran umum untuk menghasilkan pertanyaan yang mengarah pada fokus pembelajaran. Dan untuk menghasilkan pertanyaan yang menghasilkan proses dan prosedur, serta untuk menemukan gerakan atau solusi dari sebuah kinerja. Kemudian ada anatomi dari program individu dirancang pelajar. Dalam pembelajaran, peran guru atau T adalah untuk merancang pertanyaan atau situasi materi pembelajaran umum dan mengidentifikasi keputusan logistik yang diperlukan untuk peserta didik. Peran guru pasca dampak adalah mengamati dan mengajukan pertanyaan tentang konsistensi rancangan dan perencanaan program. Peran pelajar atau L adalah membuat semua keputusan tentang materi pembelajaran yang diperlukan untuk menghasilkan program dan memecahkan pertanyaan atau situasi yang ditanyakan. Beberapa dari keputusan tersebut adalah menyangkut oleh keputusan pokok bahasan, yaitu membuat pertanyaan yang menyelidiki fokus khusus program dengan tepat, mengidentifikasi urutan dan set produk atau prosedur yang berbeda untuk merancang solusi atau gerakan untuk memperbaiki masalah dan untuk mendapatkan kriteria kinerja untuk umpan balik. Kemudian ada sasaran mata pembelajaran dan juga tujuan perilaku. Sasaran mata pembelajaran. Ketika gaya program individu yang dirancang peserta tercapai, maka sasaran bahasan berikut akan ditekankan, yaitu 1, untuk menemukan, membuat, dan mengatur gagasan sendiri. Yang kedua, yaitu untuk mengembangkan pokok bahasan yang berhubungan dengan masalah yang kompleks selama periode waktu tertentu, dan juga periode jangka panjang. Yang ketiga, untuk melibatkan dalam proses sistematis untuk mengeksplorasi dan memberikan masalah. Serta yang terakhir, untuk menetapkan standar kinerja dan evaluasi diri. Kemudian yaitu tujuan perilaku.
Ketika gaya program individu dirancang peserta tercapai, maka tujuan perilaku akan ditekankan pada untuk satu, mengakomodasi perbedaan individu dalam pemikiran dan juga kinerja. Kemudian yang kedua, untuk memberikan kesempatan bagi pelajar untuk mengalami peningkatan kemandirian dalam jangka yang lama dan juga relatif lama. Yang ketiga yaitu untuk melatih ketekunan dan keuletan, serta yang terakhir untuk memberikan kesempatan bagi individu untuk menjadi mandiri. Yang kedua yaitu Learn Initiated Style J, atau gaya inisiasi pelajar ataupun siswa, yaitu pengalaman mengajar seluruh kelas. Sebaiknya gaya ini mengaku atau mengarah pada motivasi pembelajaran individu dan keinginan kognitif untuk merancang pengalaman pembelajaran itu sendiri. Gaya ini memberikan pelajar yang cara mandiri dari melalui permintaan, kesempatan untuk mengajar kerumitan yang melekat dalam membuat semua keputusan di pradampak, dampak, dan juga pasca dampak. Adapun karakteristik dari gaya mengajar ini, yaitu untuk menekankan dari gaya yang diprakarsai pelajar adalah inisiasi dan keinginan pelajar individu untuk menghasilkan pengalaman belajar sendiri. Pelajar di antara keputusan lainnya memutuskan maksud pembelajaran, tujuan, prosedur, logistik, dan kriteria penilaian, dan lain-lain. Pelajar secara berkala menginformasikan dan memberitahu guru untuk keputusan yang dibuat. Guru tidak menghakimi, lebih tepatnya peran guru adalah mengajukan pertanyaan untuk klarifikasi. Dengan maksud mengarahkan siswa untuk memberikan keputusan yang dihilangkan atas atau memperkuat keputusan yang dibuat. Adapun anatomi dari gaya belajar inisiasi pelajar, yaitu dalam gaya yang diprakarsai peserta didik, peran peserta didik atau L adalah untuk secara mandiri melalui perilaku gaya ini dan membuat semua keputusan dalam pradampak, termasuk perilaku belajar, mengajar, yang mana akan digunakan dalam dampak dan membuat kriteria keputusan yang penilaian pasca dampak, asalkan guru memenuhi syarat dalam materi pembelajaran. Peran guru atau T adalah menerima kesepakatan atau kesiapan pelajar untuk membuat keputusan maksimal dalam pengalaman belajar, menjadi sportif, dan berpartisipasi sesuai dengan permintaan pelajar. Adapun sasaran mata pembelajaran, yaitu sasaran pokok bahasan yang ditekankan yaitu satu, memilih untuk memulai pengalaman belajar, untuk menekankan, menemukan, membuat, dan mengembangkan gagasan dalam bidang pilihannya. Yang kedua, memilih untuk memulai pengalaman belajar multifas. Yang ketiga, menetapkan standar kinerja dan evaluasi sendiri. Adapun tujuan perilaku dari gaya belajar ini, yaitu memilih untuk menjadi mandiri. Yang kedua, memilih untuk menentang diri sendiri dengan memikul tanggung jawab untuk mencapai pengalaman belajarnya. Yang ketiga, memilih kebutuhan untuk melampaui batas-batas aktivitas yang disajikan kepada siswa lainnya. Dan yang terakhir, untuk memberikan kesempatan kepada individu untuk menjadi mandiri. Kemudian ada self-teaching style K, atau mengajar mandiri, yaitu gaya tidak ada di sekolah. Gaya ini tidak ada di sekolah. Selain itu, ini tidak tergantung pada guru kelas. Peluang perkembangan gaya ini diatur oleh individu yang menekankan dari pengalaman.
Keberhasilan pencapaian tujuan ini yaitu bergantung dari keuletan, motivasi, dan pengetahuan individu untuk mengembangkan pengalaman belajarnya sendiri. Kemudian karakteristik dari gaya belajar ini yaitu menentukan dari gaya mengajar mandiri adalah hasrat, motivasi, dan keuletan individu untuk menerima peran pengambilan keputusan dari guru dan pelajar. Konten yang dipilih ditentukan oleh individu dan alasan serta proses yang digunakan untuk mengidentifikasi tujuan pengalaman tersebut dibuat oleh individu. Anatomi dari gaya mengajar mandiri yaitu dalam gaya mengajar sendiri, pelajar individu atau L mengasumsikan peran guru dan pelajar dan membuat semua keputusan dalam set pradampak, dampak, pasca dampak. Pengalaman ini dipandu oleh motif, minat, dan juga keinginan dari individu itu sendiri. Panah menunjukkan pergeseran keputusan dari Learn Initiated Style J ke Self-Teaching Style K. Kemudian ada sasaran mata pembelajaran. Gaya mengajar sendiri dimotivasi oleh tujuan yang telah ditentukan individu. Logika internal kerangka spektrum mengarah pada kesadaran bahwa memang mungkin bagi seorang untuk membuat semua keputusan dari dirinya sendiri. Perilaku ini berada di luar realitas kelas. Itu tidak dimulai atau ditugaskan oleh seorang guru, melainkan ini adalah inisiatif dari dalam diri sendiri. Gaya ini tidak hanya dimiliki oleh Leonardo da Vinci atau Edison. Biasanya, gaya ini untuk siapa saja dan memahami seluk-beluk hobi yang kompleks. Individu yang terpesona dan terdorong untuk mengetahui sesuatu atau ilmu yang didorong untuk memahami yang tidak diketahui. Bisa jadi untuk setiap orang yang cukup berani untuk mendorong kembali batasan, cukup ulet untuk menanggung rintangan, dan cukup mantri untuk berbasis ke drummer yang berbeda. Gaya ini tidak selalu menghasilkan konten yang memberikan kontribusi pada masyarakat atau menambah keindahan. Pengalaman belajar ini didapat secara mandiri dan menghasilkan kekacauan atau kehancuran. Penambahan di sekolah adalah contoh paling menyakitkan dari pengalaman belajar mandiri yang merusak. Masing-masing peristiwa tragis ini dirancang sendiri dan masing-masing memiliki anatomi pengambilan keputusan otodidak. Keputusan rinci dibuat dengan maksud, prosedur, urutan, dan bahkan kriteria keberhasilan. Itu tadi yang bisa saya jelaskan. Demikian penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.